Halo guys, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Oh ya, hari ini saya masih akan mereview dan membaca lah buku yang berjudul Insight The Moral of Life by Gusti Agung Wijoyo. Ini yang part keempat ya. Oke teman-teman. Demensia adalah penyakit mental yang cukup parah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Salah satunya adalah hilang ingatan. Gue juga baru tahu nih. Orang yang suka menghakimi sesamanya adalah orang yang cocok masuk kategori demensia, sebab mereka lupa akan keburukan dirinya, lupa akan dosanya, lupa akan kemunafikannya, dan mencoba mengungkit kesalahan dan menghakimi dosa orang lain. Jangan suka menghakimi sesamamu hanya karena dosanya berbeda dengan dosamu. Seringkali melihat dosa orang lain itu menjijikkan, sebab kita tidak Anda lakukan. Coba lain kali pikirkan juga betapa menjijikkan juga dosamu di pandangan orang lain. Di negara kita, sering terjadi persekusi akibat main hakim sendiri. Betul juga sih teman-teman, aku pernah lihat orang yang kasihan banget ya. Nggak usah aku kasih rinciannya ya, pokoknya orangnya cuman kayak apa ya, mungkin emang kayak gitu kali ya. Maksudnya agak keterbelakangan mental gitu, terus mungkin atau enggak lagi pusing gitu kan, jadi dia nggak tahu ngambil helm siapa, terus naik motor di mana gitu. Kita kan kalau misalnya lagi parkir gitu kan, dia salah ngambil helm gitu, langsung dikiranya beliau itu lagi pencuri helm gitu, padahal lagi siang bolong, terus banyak orang. Aduh kasihan loh teman-teman, kasihan sekali sumpah. Aku sendiri mau tolongin juga kayaknya nggak bisa juga sih, teriak-teriak juga. Aduh, aku pernah sih. Terus yang kedua yang mana ya, waktu aku lagi jalan-jalan nih, jadi cuma kayak kesalahpahaman aja. Jadi orang ini lagi duduk di motor, terus ada orang yang lagi jalan lagi. Pas orang ini kan jalannya di depan aku kan, nah yang duduk di motor ini lagi bercanda-canda gitu. Mungkin orang yang lagi jalan ini kayak gimana gitu, mungkin kayak linglung atau gimana, terus kayak kesenggol gitu kan ya. Terus cuman kayak gitu doang loh teman-teman. Terus aku mencoba untuk menghalangi, kan aku juga sama dua temanku kan, namanya Titin, yang satu isain yang satu, terus yang satu aku tenangin gitu. Tapi mereka udah pada kayak emosi gitu. Terus yang satunya kasihan soalnya lemah, yang satunya agak kuat sih. Dia seperti itulah, menghakimi sendiri, main hakim sendiri tuh nggak bagus banget teman-teman. Lanjut ya. Ada yang diarak keliling kampung karena difitnah berjinah. Padahal yang mengarak mungkin juga ada yang korup, mencuri, menipu istrinya, dan berselingkuh dengan pelacur dan lain-lain. Ada yang koar-koar menyuarakan kesucian imannya, tapi mungkin dia sendiri menyalahgunakan dana umat dan hidup dalam kenajisan. Hakim bertugas menghakimi, jaksa bertugas menuntut, polisi bertugas menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Tugasmu dan saya adalah hidup menjadi warga negara yang baik dan orang yang beriman yang tidak munafik. Bedakan antara marah,
karena melihat secara langsung kejahatan dan dirugikan secara langsung oleh sebuah tindak kriminal dengan menghakimi sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita lihat dan sesuatu yang bukan urusanmu. Untuk itu ada yang namanya asas praduga tak bersalah, kecuali Anda melihat langsung kejadian dari awal hingga akhirnya. Anda tidak berhak menyebut seorang itu pembunuh hanya karena saat polisi masuk ke ruangan, dia memegang senjata dan di depannya ada korban berlumuran darah. Bisa jadi dia ingin menolong, atau dia ingin mengejar pelaku sebenarnya dan mengambil senjata itu, atau kemungkinan lain. Anda tidak berhak menyebut pasangan berzina hanya karena mereka di dalam kamar berduaan. Lagi pula, buat apa Anda nungguin orang di dalam kamar berduaan kecuali Anda kurang kerjaan? Di negara kita, banyak yang demensia, dari tua hingga muda. Dari yang tidak sekolah hingga yang menyebut dirinya intelek. Balok di matamu tidak kau lihat, tapi debu di mata orang lain kau lihat. Ingat, ada hukum karma. Apa yang Anda ukurkan kepada orang lain, suatu saat akan Anda alami dan diukurkan kepadamu. Mungkin kasus dan kejadian yang berbeda, tapi pastinya sama-sama akan dihakimi. Hati-hati nih, yang suka menghakimi orang lain. Orang yang merasa dirinya suci dengan lantang akan meneriakkan, "Itu dosa." Tunggu hingga dia yang diuji dan dicobai. Jika Anda tidak berdosa, itu bisa jadi artinya adalah belum berdosa, bukan benar-benar Anda anti dosa. Bersyukurlah jika Anda tidak hidup dalam kebenaran. Itu bukan kekuatanmu. Oh, maaf. Bersyukurlah jika Anda bisa hidup dalam kebenaran. Itu bukan kekuatanmu. Itu kemurahan Tuhan. Oke. Sebab bisa saja Anda yang dicobai. Anda malah berdosa lebih besar dari orang yang Anda hakimi. Ingat, jika kita tidak berdosa, mungkin itu karena kita belum dicobai dengan godaan yang sama. Jangan sombong dan meninggikan diri. Saat saya di sekolah teologi, beberapa teman selalu mengkritik pendeta-pendeta senior yang hidupnya berlimpah dan mewah. Mereka berjanji akan hidup sederhana dan lain-lain jika mereka senior nanti. Nyatanya, belum senior, beberapa sudah berzina di kamar kos. Ada yang hamil di luar nikah, dan ada juga yang menggunakan uang misi untuk keperluan pribadi. Bagaimana bisa dipercaya perkara besar jika perkara kecil aja gagal? Bagaimana bisa berjanji tidak akan sama dengan orang yang sukses jika sukses aja belum? Hal yang sama bisa kita lihat pada mayoritas politisi di negeri ini. Mereka berjanji setinggi langit, tapi saat sudah terpilih kelakuannya serendah neraka. Ops, maaf ya, itu bukan aku yang bilang. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain, apalagi jika tidak merugikanmu secara langsung. Oke. Tidak perlu kepo. Waduh, padahal gue orangnya kepo banget. Tapi gue keponya sama orang-orang yang close to me ya. Kalau enggak sih ya ngapain, itu urusan orang lain, ya kan? Urus aja urusan masing-masing. Benar.
Urus dirimu sendiri, gak usah kepo, sebab bisa jadi dirimu lebih buruk darinya. Jangan demensia atau lupa ingatan. Jika Anda pun punya dosa, hanya mungkin dosamu tersembunyi dan dosanya terungkap. Pada akhirnya semua akan dihakimi oleh Yang Maha Kuasa. Balik lagi kan seperti yang kemarin. Mungkin Anda pilih yang mana? Bukan mungkin sih, Anda pilih yang mana? Dihakimi oleh sesamamu, sesama manusia, atau mungkin dosamu yang sekarang tersembunyi dan akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya yuk kita sama-sama bertobat. Next. Kita semua ingin dosa dihakimi. Kita hanya tidak ingin dosa kita yang dihakimi. Ya juga sih. Kita semua ingin dosa dihakimi. Enggak juga sih. Aku agak beda pendapat sih yang di sini. Tapi itu sebagian orang mungkin seperti itu ya. Kita semua ingin dosa dihakimi. Aku enggak sih. Kita hanya tidak ingin dosa kita yang dihakimi. Wah, kalau yang ini sih aku sih setuju-setuju aja. Oke, bagian selanjutnya. Leaders. Ada jenis pemimpin yang otoritarian dan arogan, dan yang merasa hebat dengan mencari-cari kesalahan bawahnya melalui micromanage. Ada jenis pemimpin yang gila hormat, suka disanjung, sangat mementingkan citra dirinya dan suka dilayani. Ada jenis pemimpin yang lemah, pengecut, dan tidak bisa mengambil keputusan. Ada yang suka mengkambing hitamkan bawahannya. Ada jenis pemimpin yang oportunis dan suka memperalat orang lain untuk mencapai tujuannya. Ada jenis pemimpin yang merasa serba tahu dan serba bisa bagai manusia setengah dewa, dan yang tidak pernah mau menerima kritik dan saran. Ada jenis pemimpin yang insecure, merasa tidak aman, dan suka merendahkan bawahan yang dia anggap berpotensi mengambil posisi dan jabatannya. Ada ya? Tapi ada juga jenis pemimpin yang selalu mau belajar, terbuka menerima masukan, bertanggung jawab, tegas, kreatif, bijak, praktis, orientasi kepada hasil, namun tetap memperhatikan proses. Selalu memimpin di depan dengan menjadi contoh teladan dan tidak mementingkan diri sendiri, serta mampu mendelegasikan tugas, juga adalah orang yang berani berkorban. Pemimpin bisa hanya menjadi sebuah jabatan atau sebuah karakter yang akan membuktikan adalah cara Anda melakukannya. Pemimpin bisa karena dipilih atau terjadi secara alami. Yang akan membuktikan adalah, betul teman-teman, waktu. Waktu setelah udah terpilih ya. Pemimpin bisa diwariskan atau dicapai. Tidak ada yang salah dari keduanya, tapi hasil yang akan membuktikan mana pemimpin sejati. Pemimpin yang baik harus mampu memperhatikan hal-hal details, kejadian, perubahan, kebutuhan, namun tidak micromanage-nya, melainkan mengelolanya menjadi sebuah pendelegasian tugas ke bawahannya untuk bisa dilaksanakan atau dieksekusi dengan baik tentunya ya. Melalui pendampingan dan pelatihan yang konsisten. Konsisten apa konsisten ya? Aku kadang salah teman-teman. Mohon dikorek.
Pemimpin yang baik akan selalu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru sebab terinspirasi dan terpengaruh oleh kepemimpinannya. Wah, itu juga ya. Kalau misalnya ini pemimpin nih, terus dia kan juga nyari pemimpin nanti yang sebenarnya lanjut ya. Seorang manajer lah yang akan memicromanage dan akan dibantu supervisor untuk mengeksekusi detail tugasnya. Tapi seorang pemimpin yang berkarakter bos tidak mengerti hal ini. Mereka mencoba memicromanage sesuatu yang bahkan bukan merupakan keahliannya. Bersamaan dengan itu, kepemimpinannya dengan gaya bos. Hanya bisa mengkritik tanpa solusi, menuntut tanpa mau tahu keadaan. Pokoknya gue gak mau tahu, pokoknya harus selesai sekarang. Seperti itu teman-teman. Menekan tanpa empati. Sebaliknya, sebagai bawahan juga harus memiliki kedisiplinan dan penundukan diri yang disertai rasa hormat. Orang yang tidak pernah bisa tunduk, dia juga tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin sangat paham dengan otoritas, menghargai otoritas dan bisa dipercaya dengan otoritas. Jika seseorang ditempatkan di atas kita untuk memimpin dan memegang otoritas, itu bukan karena mereka sempurna dan lebih layak dari kita, tapi itu terjadi agar kita bisa belajar untuk taat dan tunduk. Pemimpin yang baik pasti pernah menjadi bawahan yang baik. Jika dia tidak pernah menjadi bawahan yang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang kurang paham, pemimpin yang teoretis, dan pemimpin karbitan. Namun demikian, tidak selalu bawahan yang baik bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Mungkin dia hanya bisa menjadi bawahan yang baik. Dia harus memiliki karakter dan esensi seorang pemimpin. Saya percaya pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk, tapi tanpa naluri dan DNA seorang. Seseorang mau dibentuk seperti apapun, tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang tulen. Maaf ya teman-teman, aku koreksi. Saya percaya pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk. Oke? Tapi tanpa naluri dan DNA, seseorang mau dibentuk seperti apapun tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang tulen. Berarti dari awal seorang pemimpin itu memang mempunyai naluri kepemimpinan sehingga bisa dibentuk menjadi pemimpin sejati. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, next video saya akan membahas dan membacakan a leader or just a manager. Your success as a leader is not something you do it. It's someone you develop. Seperti itu teman-teman. Makasih dan bye-bye. See you soon. See you later. Talk you later. Bye-bye.